Siapa sih? Aduh, Astrid lagi. Halo? Maya, kamu di mana? Ini udah berangkat kok, Mbak. Hah? Masih di rumah? Aduh, gimana sih? Janjinya kan jam 12. Ini udah setengah 12. Gimana sih, Maya? Ini Adinda Santoso loh. Putri kalau pernah terkenal itu. Jangan sampai dia nunggu dong. Ya, Astrid nih ya, kau dengerin Bang Omal. Ini kapan aku berangkatnya dong? Hei, kamu ngomong apa sih? Enggak, aku malah ngomong apa-apaan. Udah, ini udah mau jalan ke Mbak. Tenang aja, nggak bakal telat deh. Karena aku latihan tikus gitu. Pas kita nyampenya, ya. Ya udah, servis yang baik ya. Awas loh. Siap, Mbak. Dah. Erik, kamu udah sampai mana? Kamu inget kan sekarang kita punya janji? Apa? Kok masih di rumah sakit? Kamu gimana sih, Rik? Kamu tuh nganggap semua ini nggak penting ya? Suster. Kalau nggak ada pasien baru datang ke sana ya. Erik, kamu tuh nggak dengerin aku ya? Din, aku lagi ribet banget. Barusan ada pasien yang kecelakaan. Emangnya aku nggak sibuk apa? Aku juga udah ngebatalin meeting penting. Erik, kita udah 2 kali udah ketemuan sama Floris. Pokoknya aku nggak mau tahu. Hari ini kita harus udah nentuin bunga apa untuk tema pesta kita. Ya ampun, Din. Masa milih bunga juga harus aku ikut sih? Kenapa kamu aja sendiri? Ini tuh bukan sembarang bunga, Erik. Ini tuh bunga untuk pesta pernikahan kita. Kamu gimana sih, Rik? Kamu tuh nyepelin banget ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang kamu kesini, cepetan. Iya, udah kamu duluan aja. Nanti aku nyusul ya. Ih. Apa jangan nih? Cewek lagi ya? Siap tuh. Gimana nih? Waduh, dia belum tolongan. Bantuin angkat. Ayo, cepet. Halo? Mbak Astrid, mana orang dari Floris? Sekarang tuh udah hampir jam 1 siang dan saya udah 1 jam nunggu di sini. Mbak Astrid tahu kan saya sibuk banget. Kalau gini caranya, bisa-bisa saya batal pakai jasa wedding organizer Mbak Astrid. Maaf Mbak Adinda, saya akan cek dengan segera. Ya udah, atur lagi aja jadwalnya. Saya nggak ada waktu lagi untuk nunggu. Jam 4. Aduh, masih marah-marah lagi deh. Kok gue bisa ada di sini sih? Ini pasti gara-gara tadi tabrakan sama mobil box yang tadi tuh. Aduh. Mbak mau kemana? Itu kan siangnya, Mbak. Suster, kenapa pasien kabur? Gak tahu, Dok. Ini juga makannya ketinggalin. Ada apa, Mbak? Mobil saya hilang. Mobil yang mana? Coba tiketnya lihat. Tiket apaan sih? Ya tiket parkir rumah sakit lah, masa tiket gedung bioskop. Rumah sakit? Saya ngapain pakai rumah sakit? Mbak ini pikun ya? Kalau Mbak nggak parkirin mobil di parkir rumah sakit ini, terus ngapain nyari mobilnya di sini? Oh, cantik-cantik bego. Bapak kan barang aja sih nggak saya bego. Saya kan benar lupa. Mana ya mobil gue? Aduh, astaga. Pasti mobil gue masih gue tinggal di jalanan. Sekarang pasti mobil gue diambil sama orang. Gimana dong? Kasihan cantik-cantik stres. Ya, dibilang parkir gila. Mbak Astrid. Udah biarin aja deh. Sekarang yang penting pulang. Anak kepala gue pusing banget lagi. Halo, Dinda. Ya, aku sekarang sana ya. Sorry, tadi aku lagi ada pasien soalnya. Nggak perlu. Kamu urus aja tuh pasien-pasien kamu. Kalau perlu kita batal nikah. Dinda. Bodoh.
Dinda. Kapan sih kamu bisa ngerti? Maya? Kamu kenapa ini? Pasti kamu buru-buru atau selabrak? Ngerempet ya? Iya kan? Kamu tuh hati-hati kalau nyetir, jangan serudak-seruduk. Terus kamu nabrak apa? Cerita, kamu nabrak apa? Pak, ngomongnya bisa ntar aja nggak? Saya capek. Ya. Cewek sekarang pecicilan gak bisa kalem. Sayangku padamu, tak indah seperti dulu. Belum ada yang cocok juga, Din. Agak cepet ya, soalnya besok aku kerja pagi. Kamu paksa yang nganterin aku. Kalau kamu paksa, mendingan aku jalan sendiri. Kalau aku terpaksa, aku udah gak akan pergi. Gue ditemenin masih ngomel-ngomel. Ya bisa kamu gitu sih. Setiap nganterin aku selalu buru-buru. Ini kan sepatu untuk pernikahan kita. Aku nggak mau cari yang sembarangan. Din, kan bisa apa aja sepatunya. Lagian gaun kamu kan juga panjang, nggak akan kelihatan. Pokoknya aku mau sepatu yang spesial, yang limited edition. Aku nggak mau nanti pas kita nikah ada yang nyamain sepatu aku. Malu kan? Kalau kamu mau yang spesial, nggak mau sama-sama yang lain, ya kamu bikin aja. Susah banget sih. Oh iya ya, kenapa aku nggak kepikiran coba? Ya udah, gimana kalau kita bikinnya di Singapura? Ide bagus kan? Besok kita ke Singapura ya. Kita nggak usah nginep deh, kita sehari aja. Yang bener aja, Din. Masa kamu pesan sepatu doang harus ke sana sih? Kamu keterlaluan banget. Bukan aku, tapi kita. Jadi besok kita ke Singapura. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus nemenin aku, ya? Din, nggak bisa begitu dong. Kan besok aku kerja. Kamu nggak bisa seenak-enaknya kayak gitu. Bodoh, kalau kamu nggak mau nganterin aku, kita nggak jadi nikah, ngerti? Kamu pikir aku takut? Kamu egois banget sih. Ya udah, oke. Kalau kamu mau batalin pernikahan kita. Maaf ya nggak sengaja. Maaf. Nah, ini pasti Bu Ratna. Ini ada kiriman bunga buat Ibu. Ibu gimana? Udah enak kan? Pasti setelah Ibu nerima bunga ini, Ibu merasa lebih baik. Makasih ya. Siapa ya? Maya, Bu. Panggil Oma. Oma Nana. Kamu pasti seumur cucu Oma. Iya, Oma Nana. Bunga ini pasti dikirim sama orang yang sayang banget sama Oma dan pengen supaya Oma cepat pulang. Oma cepat sembuh ya. Ayo, Oma. Jangan lama-lama di sini. Mahal. Oma cepat sembuh ya. Tunggu. Maya. Cintaku, Mas ada yang ketabrak itu ya? Aduh Mas, maaf banget ya. Mas cuma gara-gara itu doang sih. Kan Mas tadi lihat saya bawa bunga banyak banget. Mas marah ya? Oh, enggak. Aku nggak marah kok, nggak apa-apa. Terus kenapa manggil aku Mas? Mas dokter ya? Buat siapa? Alamatnya di mana? Buat orang tua atau muda? Pasti mana acara ya Mas? Enggak. Aku pengen pesan bunga sendiri aja. Tapi kayaknya gimana kalau aku pesan bunganya sambil aku traktir kamu minum? Minum. Lagian kamu pasti haus kan? Iya sih emang capek. Yuk. Mai, ngapain kamu cengar-cengar sendiri?
ngapain? Lagi ngapain ya, Dek? Papa lagi main bola. Papa lagi nggak kenapa-napa kan? Kamu kira Papa udah pikun? Udah linglung? Kamu ini juga aneh. Ketahuan Papa lagi main catur, kamu tanya lagi main apa? Iya ya. Tapi Ismail lagi seneng, Pak. Tadi di rumah sakit banyak banget yang mesen bunga. Kalau gitu, Papa doain semoga banyak orang yang sakit. Jadi semakin banyak orang yang mesen bunga. Iya nggak? Betul. Ih, Papa nggak boleh ngomong kayak gitu. Kok doanya jelek banget sih? Masa tahu? Si Maya udah gede juga ya. Ngomong-ngomong, Maya udah punya pacar belum ya? Hah? Tuh, gimana caranya? Mau dari siapa nih? Dari Erik. Erik ngirimin aku bunga. Tumben banget sih dia. Halo Erik. Erik makasih banget ya bunganya. Aku seneng deh kamu ngirimin aku bunga. Tapi kok kamu tumben-tumbenan sih romantis kayak gini? Ya, apa-apa kan sekali. Ya, maaf ya kemarin aku marah sama kamu. Iya gak apa-apa kok. Tapi lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Yaudah deh sayang, aku mau meeting dulu ya. Bye. Bye. Hey, tunggu. Maya. Mas panggil saya? Kok Mas tahu nama saya sih? Kenalin, aku Erik. Erik. Ganteng banget. Baru kali ini gue deg-degan ya cowok. Coba Erik jadi cowok gue. Bahagianya. Kok gue mikirin Erik terus ya? Jangan-jangan gue jadi cinta lagi sama dia. Halo, selamat pagi, My Toris. Tadi bisa saya bantu? Halo. Tokonya udah buka ya, Mbak? Oh, udah kok, Pak. Saya bisa ke sana sekarang. Oh, Bapak pesen bunga. Bunga apa, Pak? Alamatnya di mana? Bapak nggak usah kesini. Nanti bunga kita kirim. Bapak kasih tahu aja alamatnya apa, sama bunga apa yang mau pesen. Ntar uangnya dari transfer deh. Gampangan, Pak. Wah, tapi nggak bisa gitu dong, Mbak. Kan saya harus ke sana, Mbak, lihat sendiri. Kalau nanti Mbak nggak jujur gimana? Terus Mbak nanti kirim bunga yang udah layu, gimana, Mbak? Kan nanti nggak bener, Mbak. Saya kan nggak mau. Maaf ya, Pak. Saya jamin bunganya itu segar. Orang kita selama ini banyak baik-baiknya kok. Nih ya, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya sendiri di sini. Tapi saya nggak percaya dong, Mbak. Kan bisa aja Mbak bohong. Saya tetap mau ke sana dan beli bunganya sendiri. Ya udah kayak gini, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya aja dan lihat bunganya sendiri. Oke, Mbak, saya udah di sini. Jadi saya bisa pilih bunganya sendiri ya. Ini kamu yang aku. Kamu tuh baru kemarin ketemu aku. Udah lupa sama suara. Belit tuh lagi. Pagi-pagi udah bikin aku marah-marah. Ya, udah. Kamu galak banget sih lagi. Kok gue ngerasa seneng banget ya? Udah lama banget gue gak pernah ngerasa semangat kayak gini. Sayangku pernah tak pernah seperti dulu. Mobil aku balik. Wah, ini mobil Maya siapa yang nganterin? Mana Papa tahu? Dari tadi juga di situ. Kamu yang bawa mobil aku kesini ya? Bawa apa? Ada apa sih? Mobil aku ini kemarin sempat hilang. Kan tiba-tiba ada kesini lagi. Aneh. Tapi nggak apa deh, anggap aja ada orang yang berbaik hati sama aku. Aku tuh panik banget tuh kemarin mobil aku hilang. Ya, tapi kamu sekarang udah senang kan? Mobil kamu balik lagi. Seneng banget. Kali mobil ini soulmate aku. Kamu mau kemana? Ya sorry ya, aku lupa. Aku harus antar bunga sekarang.
Kamu ketinggalan apa kan? Kamu kalau nganter bunga sendirian ya? Enggak sih, biasanya sama Mang Ujang. Tapi Mang Ujang sebulan lagi pulang kampung. Jadinya aku yang nganterin deh. Kalau aku temenin? Maksud kamu? Ya aku temenin kamu nganterin bunga. Naik mobil aku gitu? Kali ini naik mobil aku aja. Udah, jangan kawan mikir, yuk. Iya, tunggu ya, aku ambil bunganya dulu. Aku senang bisa bikin kamu bahagia, Mai. Kamu bisa merasa bahagia dengan hal sederhana kayak gini. Beda banget sama Adinda. Halo Rick, kamu lagi di mana? Kok kayak di jalan gitu sih? Iya Din, aku lagi mau makan siang di luar. Habis agak bosen makan siang di kantin terus. Ya udah, kamu makan di rumah aku aja. Sekalian aku mau nunjukin contoh-contoh undangan nih. Sekarang? Iya iyalah sekarang, masa besok sih? Kamu kan mau makannya sekarang. Ya udah, sekalian kita juga belum milih dekor, gedung, terus kita mau pakai upacara adat atau enggak? Ya udah, aku tunggu sekarang di rumah ya. Cepetan. Indah tuh gayanya, selalu kayak bos. Apa-apa main perintah. Emang aku kacungnya apa? Kalau masih repot juga, ngapain pakai IO? Bener sih, ada masalah ya? Enggak ada apa-apa kok, Mai. Cuman tadi bos aku telepon, katanya suruh cepetan balik rumah sakit. Yaudah yuk, apatin pulang? Nggak usah, kamu kan dibantu bos kamu. Aku bisa pulang sendiri kok. Loh, terus kamu nanti pulangnya sama siapa? Oh, nggak apa-apa lagi. Kamu kan dipanggil bos, aku mau dipecat loh. Aku nggak apa-apa pulang sendiri. Serius kamu nih nggak apa-apa? Iya, bawel deh ya. Oh ya udah deh, kalau gitu aku duluan ya. Hati ya. Loh, kok berhenti sih Mbak larinya? Padahal kan lagi asik loh Mbak. Oh, kurang ajar ya. Lu ngeliatin gue dari tadi. Loh, Mbak kok jadi marah gitu tuh Mbak? Lo budak ya? Gue tanya, lo tuh siapa? Maya, kenalkan, ini Panji, anak temen sekolah Papa dulu. Tadi dia datang waktu kamu pergi. Ogah, dia udah kurang ajar sama ya. Loh Mbak, siapa yang kurang ajar tuh? Lah saya cuma ngeliatin aja. Diem gak lo? Sudahlah, Mai. Mana mungkin Panji kurang ajar? Dia itu anak yang sopan. Iya Mbak, maafin saya tuh kalau saya lancang. Lo gak usah manggil-manggil gue mbak-mbak deh. Emang tukang jalan jamu apa gue? Maya memang suka sok judes, tapi anaknya baik, Ci. Begini. Biar kalian lebih mudah menyesuaikan diri, Papa lebih baik langsung ngomong aja. Papa dan papanya Panji sudah pernah berjanji akan menjodohkan kalian berdua. Tapi Maya gak mau. Papa apaan sih? Iya, Mama anak kecil apa? Hus, Maya, kamu jangan ngomong sembarangan. Seenaknya aja. Justru karena kamu sudah besar, Papa khawatir sampai sekarang kamu gak punya pacar. Daripada kamu salah pilih, lebih baik Papa pilihin. Gak mau, masa Maya harus nikah sama sembarang orang sih? Apalagi masih Sri Mulat ini nih. Tuh, kok Sri Mulat sih Mbak? Ya udah, nanti juga kalian akan bisa cocok. Pokoknya Maya gak mau, titik. Sabar ya. Erik, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Tapi besok kamu bisa kan? Din, aku kan udah pernah bilang sama kamu, aku nggak bisa ngurusin hal yang sepele. Ya kalau kamu besok mau ke Singapura, kamu berangkat aja sendiri. Belum jadi suami aja kamu udah gak perhatian sama aku. Saya kamu aja lah. Pokoknya kalau kamu mau putusin aku karena aku nggak bisa nganterin kamu ke Singapura, ya itu juga terserah kamu. Ya udah deh, besok aku pergi sendiri aja ya. Ya udah bagus. Terus apa lagi? Tapi kamu janjikan untuk masalah dekor kita ngerancangnya berdua. Erik, tolong deh. Ini tuh hari pernikahan kita. Yang nikah tuh kita berdua. Masa aku semua sih yang nyiapin? Tapi kan kamu yang mau pestanya mewah. Ya tapi masa aku cuma minta satu ini aja kamu keberatan sih, Rik?
Ya udah, kita akan nanti ya. Mau pulang dulu. Pak Maiki kemana ya? Pergi dari siang masa nggak pulang-pulang sih? Duh, mana sih? Mana perginya karo laki-laki lagi? Anji, kamu ngapain? Gak bisa tidur? Anu Om, lagi nungguin Mbak Maya. Nungguin Mbak Maya? Emang Mbak Maya kemana? Pergi Om, dari tadi siang. Dari tadi siang? Kok saya nggak tahu? Ya, Om kan lagi pertandingan catur sama Om Koko itu. Pancing gak enak Om mau gangguin Om. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja. Maya kan emang biasa pergi sendirian. Kamu nggak usah khawatir. Mungkin Maya sekarang lagi ngurusin kawinan. Memang kerjaannya begitu. Ya udah sana. Wong, Pak Maya nggak pergi sendirian kok. Pak Maya pergi sama cowok keren Om. Sama cowok? Maya kan nggak punya pacar. Pancing nggak tahu Om. Mai, kamu tahu nggak sih? Aku tuh khawatir banget.
ini semua karena kamu tuh bandel, tau nggak? Tadi malam kamu tuh alergi, terus kamu pusing, terus pingsan deh. Maaf ya, aku masih ngerepotin kamu deh. Kamu nggak ngerepotin kok. Kamu cuman hampir ngebuat aku mati aja, panik. Iya, maaf ya aku masih nyusahin kamu deh. Enggak apa-apa. Yang penting kejadian ini aku nggak mau terjadi lagi. Lain kali kamu harus bilang sama aku kalau kamu punya penyakit, apalagi alergi yang sangat parah. Pagi, Dok. Pagi, Sus. Ini, Dok, obatnya. Oh ya, makasih, Sus. Taruh situ aja. Iya, Dok. Dokter? Jadi kamu beneran dokter? Kalau iya kenapa? Kalau iya, aku mau sakit lagi aja. Abis dokternya ganteng. Lo jangan coba-coba kurang ajar sama aku. Pak, Papa kenapa sih marah-marah? Maya bisa jelasin. Maya, diam kamu. Papa nggak suka kamu bergaul sama cowok brengsek kayak gini. Maaf, Pak. Tapi saya kesini hanya nganterin Maya aja, Pak. Gue peringatin sama lo. Ini kali pertama dan terakhir. Lo bisa ajar aku pergi. Pak, Papa ngomong apaan sih? Maya bisa jelasin ke Papa. Sekarang, lo pergi. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Asal lo tahu, gue udah pengen kawin anak gue. Rick, kamu mendingan sekarang pulang aja deh. Saya permisi dulu, Pak. Mbak, ngapain lu masih di sini? Mbak. Laila, maafin gue ya. Gue salah mendidik anak perempuan kita satu-satunya. Maya, kenapa kamu bisa salah jalan kayak gini? Pergi sampai pagi. Ya Tuhan, ampuni hambamu ini. Pak, kamu kok tega sih udah Maya kayak gitu? Maya tuh gak mungkin lakuin hal yang enggak. Maya, pergi sama laki-laki semalaman itu dosa. Gak baik, Maya, apalagi bukan muhrimnya. Oh, itu ya, Pak. Kalau pergi ke rumah sakit gimana? Masih dosa juga? Jadi Papa lebih mendingan Maya mati gitu? Maya, kamu apa-apaan sih? Kok jadi ngomong gitu? Iya, Mbak Maya. Ini kan juga demi kebaikan Mbak Maya. Ini semua masih gara-gara lo? Lo pasti udah racun pikiran Papa kan? Enggak, Mbak. Enggak. Papa mau tahu Maya kemana di malam? Kemana? Maya masuk rumah sakit, Pak. Maya kena alergi seafood yang parah. Dan tadi tuh, teman Maya yang Papa parahin tadi, itu Erik. Teman sekaligus dokter yang nolongin Maya tadi malam. Puas, Papa? Dokter. Orang yang tadi itu dokter. Wah, mati deh gue. Gue udah marahin orang yang gak salah. Panji, ini semua gara-gara kamu. Kamu bikin Maya jadi marah sama Om. Jadi aku yang disalahin tuh. Apa ini? Mai, buka pintu, Mai. Papa mau minta maaf. Mai, masa kamu gak maafin Papa sih, Mai? Papa memang bodoh, Mai. Papa berbuat begitu karena Papa sayang sekali sama kamu. Maafin Papa, Mai. Iya, Pak. Saya maafin. Sekarang kita makan ya. Papa masakin. Kamu mau nasi goreng, mie ayam, atau capcay? Gak usah, Pak. Maya udah kenyang. Maya mau tidur dulu aja ya sekarang. Bener. Sayangku, sayang padamu, tak indah seperti dulu.
Iya Mbak Astrid. Maya, kamu ke kafe bunga jam 7 malam ya? Boy mana siapa Mbak? Adinda Santoso, jangan sampai gagal loh. Ngerti? Ini proyek besar buat kamu. Adinda bilang dia mengubah tema pestanya menjadi Taman Bunga Mawar. Jadi pasti dia membutuhkan ribuan tangkai mawar. Ribuan tangkai mawar Mbak? Yang bener. Emangnya cuma aku doang yang supply? Mbak masih percaya sama kamu. Jadi jangan sampai ngecewain mereka ya. Pasti Mbak, aku bakal kasih bunga mawar yang paling cantik. Pokoknya Mbak gak bakal kecewa deh. Ribuan tangkai mawar, gue kaya. Gue kaya. Yes. Saya mau kemana? Aku nanti ya. Loh, bener sih. Biarin. Pak, Maya mau ketemu klien dulu ya? Iya, Mai. Hati-hati ya. Doain Papa doain. Sip, sama. Ayo, Panji jalan. Panji, kamu kenapa? Tadi siang Mang Hasan marah-marah waktu Mbak Maya diajakin pergi sama laki-laki. Lah kok sekarang kok Mang Hasan malah izinin pergi sih? Diajakin sama iku laki-laki sing namanya sapa iku? Klien iku. Masa niki opo sih? Dibilang aku malah tahu. Panji. Kamu tuh lugu apa bego sih? Bego sih Om. Klien itu artinya pembeli, bukan nama orang. Ya maaf Om, orang di Jawa kan kalau pembeli ya pembeli. Udah, dasar bego nih sekarang. Curang ya, curang nih. Mbak Dinda? Aku Maya. Oh iya? Nggak lama ya Mbak? Pasti aku telat lagi ya? Enggak kok, saya aja yang datangnya lebih awal. Lagian, kita juga mesti nunggu calon suami saya dulu. Oh iya, mana foto bunga-bunga kamu? Oh, ada Mbak, bentar ya. Saya mau mawar import, kamu bisa usahain kan? Oh, bisa Mbak, bisa. Tapi kenapa mawar impor? Yang lokal-lokal juga bagus loh. Masa sih? Tapi saya lebih tertarik sama mawar import. Ya, berapapun harganya saya bayar deh. Asal kamu bisa menjamin mawar-mawar kamu itu membuat ruangan pesta saya menjadi spektakuler. Pasti Mbak, tenang aja. Saya pasti akan pesankan bunga mawar yang terbaik. Saya punya toko undangan yang bagus banget Mbak. Halo. Maya, ini kenalin calon suami saya. Maaf Mbak, saya nggak sengaja. Nanti biasa ganti ya Mbak. Nggak apa-apa kok, Mai, nggak usah. Lagian cuma gelas pecah doang kok. Nanti masukin aja ke bil saya. Mai, sekarang kamu ngomong sama Erik ya. Rick, sekarang giliran kamu yang ngomong sama Maya. Aku harus ngomong apa? Aku ada meeting mendadak. Ya kamu ngomong dong sama Maya. Kamu mau bunga apa lagi buat pesta pernikahan kita? Ya, aku kantor dulu ya. Mai, tunggu, Mai, tunggu dong, Mai. Tunggu dulu, kita bisa duduk dulu kan, Mai? Saya rasa kita bisa bicarakan masalah di telepon. Tadi calon istri Bapak Erik sudah menjelaskan yang beliau mau. Mai, tunggu dong, Mai. Kamu kenapa jadi aneh kayak gini sih? Aku bisa jelasin semuanya. Penjelasan apa lagi Pak Erik? Saya rasa semuanya cukup jelas. Saya harus pergi. Mai, tunggu dong, Mai. Mai, cepetan bicara dong, Mai. Kok kan ngejelasin semuanya sama kamu, Mai? Mai. Penjelasan apa lagi Pak Erik? Dan apa gunanya? Saya nggak punya surat apapun sama Anda. Jadi Anda nggak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan sesuatu sama saya. Kalau saya juga percaya sama Anda. Cukup jelaskan Pak Erik. Tolol, bener tolol. Mana mungkin sih orang kayak Erik bakal suka sama cewek pengantar bunga kayak gue? Buta banget sih gue. Makan dulu Mbak Maya, karena tangan Mbak Maya lagi sakit. Biar Panji nyuapin ya. Gue lapar. Jangan begitu toh Mbak Maya. Biarpun sakit, tapi kan tetap perut harus diisi. Nanti badannya udah bonyok,
perutnya jadi mules. Itu kan repot dong, Mbak. Kan ya? Kenapa sih lu gangguin gue mulu? Panji gak gangguin Mbak Maya kok. Panji cuma kasihan. Panji kan cuma gak mau kalau Mbak Maya jatuh sakit. Lagian Mbak Maya udah babak punya gitu. Ngomong apaan sih lo? Iya maaf Mbak. Dimakan ya Mbak. Udah gak panas nih. Mbak. Mbak. Itu Mbak. Maya, ini kenalin calon suami saya. Dasar tukang bohong! Aduh, Maaf Mbak. Waduh. Wow, gimana sih lagi? Panas tau gak sih? Ya maaf Mbak. Habis Mbaknya ngagetin. Oh, masa Panji dibilang tukang bohong? Panji kan gak pernah bohongin Mbak Maya. Siapa juga yang ngomongin lo? Gede banget sih. Mbak Maya kok jadi nangis sih? Aduh, Mbak jangan nangis dong Mbak. Mbak kan lagi makan. Aduh, nanti kuahnya tambah banyak Mbak. Mbak makan aja ya, jangan nangis ya. Makan ya. Wah, Mbak Maya pasti terharu iki karena perhatian aku. Buktinya sampai nangis segala ya. Wih. Mai, kasih aku kesempatan bicara dong, Mai. Aku akan ngejelasin semuanya sama kamu, Mai. Mai. Penjelasan apa lagi, Pak Erik? Dan apa gunanya? Saya nggak punya urusan apapun sama Anda. Jadi Anda nggak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan sesuatu sama saya. Karena saya juga bukan siapa Anda. Cukup jelaskan, Pak Erik. Ya anjing. Untuk pokoknya kalau mengambil, lu kelihatan gak semangat. Ada masalah, Rik? Nggak tahu, Toh. Semakin dekat pernikahan, gue makin gak yakin. Maksud lo lagu sama Dinda? Gue gak yakin bisa bertahan sama dia. Menurut lo, apa semua ini masih bisa dibatalin ya? Lu udah gila ya? Di mana sih pikiran waras lo? Gue rasa gue udah jatuh cinta sama cewek lain tuh. Pusing banget nih. Gue nggak tahu apa yang bikin pikiran lo segila ini. Tapi sebagai teman gue ingetin lo, jangan main-main, Rik. Atau lo akan ngancurin hidup lo sendiri. Gue gak bisa mencintai Adinda, Tor.
Emang awalnya gue tertarik banget. Gue kagum sama kecerdasan dia. Tapi lama-lama dia tuh terlalu dominan. Dan gue rasa dia terlalu banyak nuntut sama gue. Ya lu nggak usah pikirin cinta, Rik. Yang harus lu pikirin, pernikahan lu sama Adinda akan membuat karir lu langsung meroket. Bukan Papa Adinda udah janji membangun rumah sakit setelah kalian menikah? Wake up, man, sadar. Jelas-jelas tadi aku dengar kamu bilang Maya, kamu selingkuh ya? Din, aku gak selingkuh. Maya itu bukan jodoh gue. Ya mana mungkin juga jodoh gue. Dibanding Adinda, siapa sih gue? Gak ada apa-apanya. Ada apa tuh? Mbak kok pakai nangis segala? Udah gak sabar ya Mbak menikah sama Panji. Telepon siapa sih lu, Rik? Gelisah banget. Rik, ditanyain malah bengong. Udahlah, nggak usah panik. Biasalah, pengantin baru biasa nervous. Bentar lagi lu bakalan jadi menantu keluarga kaya. Tar, perasaan gue gak enak nih. Gue kayaknya pengen kabur aja deh. Jangan macem-macem lu ya. Tugas lu sekarang nungguin Adinda. Itu dia calon istri lu. Ayo samperin. Apakah semua sudah kumpul?
Kalau begitu, apa calon pengantin sudah siap untuk ijab kabul? Erik, kamu ditanya penghulunya tuh. Iya Pak, kenapa Pak? Maaf Pak, bisa diulangin lagi pertanyaannya Pak? Saya ulangi, apakah pengantin sudah siap mengucapkan ijab kabul? Erik, kamu jangan malu-maluin aku dong. Maaf Pak, tapi tolong kasih saya waktu sebentar. Kamu apa-apaan sih? Aku mau bicara sama kamu di luar sebentar. Sayangku, sayang padamu, tak indah seperti dulu. Erik, aku bener-bener gak ngerti deh. Kamu ngapain sih? Kalau mau ngomong nanti aja. Kamu gak lihat apa tamu-tamu udah pada nunggu. Lagian mau ngomong apa sih? Maafin aku nih. Ya ampun, cuma mau minta maaf doang. Soal sikap-sikap kamu yang kemarin. Aku maafin kok. Aku tahu, pasti kamu takut kehilangan aku. Iya kan? Ya udah kita balik ke sana yuk. Din. Apa lagi sih? Maafin aku. Aku nggak bisa menikah sama kamu. Apa kamu bilang? Kamu nggak lagi bercanda kan, Rick? Kamu nggak lagi main-main kan? Aku serius. Aku benar-benar nggak bisa. Maaf, tapi aku nggak cinta sama kamu. Aku akan ngomongin sama semua orang. Setelah itu, aku akan pergi. Nggak bisa. Kamu nggak bisa lakuin ini sama aku. Kamu nggak boleh pergi. Din, aku tadi udah bilang sama kamu. Aku benar-benar nggak bisa. Dan aku sungguh-sungguh. Erik! Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta perhatiannya sebentar. Pernikahan saya dan Adinda
Kamu ngapain sih masih nelfonin aku? Bukannya kamu salah lagi asik bulan madu? Jadi kamu biang keladinya? Suara Mbak Dinda. Mati gue. Dia denger ya omongan gue tadi. Gue bego banget sih. Kenapa gue bisa mikir tuh ada di Erik yang nelfon gue? Mbak Dinda, tumben kemari. Maaf ya Mbak, mana aku gak bisa datang. Pasti pesta pernikahannya meriah banget ya Mbak. Selamat ya Mbak. Nggak usah pura-pura deh kamu. Pura-pura? Aku gak ngerti Mbak, jangan salah paham dulu. Munafik. Kamu mau ngerebut Erik dari saya kan? Jangan mimpi. Kamu pikir kamu ini siapa? Mbak Dinda jangan marah-marah dulu dong. Saya sama Erik tuh gak ada hubungan apa-apa. Jangan coba-coba bohongin saya ya. Gara-gara kamu Erik itu ngebatalin pernikahan kita. Ternyata pekerjaan kamu ini cuma kedok. Kamu ini cuma mau ngincar cowok kaya kan? Pernikahan Mbak Dinda batal. Nggak usah so simpati deh. Kamu seneng kan? Tapi jangan kira kamu bisa milikin Erik. Karena Erik itu cuma milik saya. Siapa ini? Mbak Maya? Kok ada suara teriak-teriak sih? Nggak usah ikut campur. Ini tuh urusan saya sama cewek kurang ajar ini. Kok Mbak ngomongnya kasar begitu sih? Kalau nggak suka sama bunga sini ya Mbak silakan pergi ke toko lain aja. Jangan teriak-teriak kok Mbak. Saya udah beli ribuan bunga dari sini. Tapi apa imbalannya? Cewek kurang ajar ini malah merebut cowok saya. Saya nggak pernah merebut siapapun ya Mbak. Jadi lebih baik Mbak pergi dari sini sekarang. Karena saya nggak ada urusan sama Mbak. Mbak ini mabuk apa? Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Ya ampun Rick, lu ngapain di sini? Jadi dari tadi lu belum pulang ke rumah? Lu sih cari masalah. Padahal mesti sekarang lu lagi bulan madu sama istri lu. Tor, wis, gue lagi pengen sendiri. Ya udah, gue udah ingetin lu, tapi ya mau bilang apa? Lu yang bikin semua ini terjadi. Terus ngapain lu sia-siain? Maksud lo? Ya, lu ngebatalin pernikahan lu karena lu bilang lu mencintai cewek lain. Terus kemana cewek itu? Kenapa lu malah di sini? Terus gue harus ngapain? Lu ngebatalin pernikahan lo, bukan berarti hidup lu mesti berhenti di sini, ya kan? Kejar dong impian lo. Mau kemana lo? Gue mau ngejar cinta. Itu baru nama Erik. Mai, tolong kamu kasih kesempatan sama aku. Aku mau ngejelasin semuanya sama kamu, Mai. Kenapa sih kamu masih ngotot aja? Karena aku udah bilang aku udah gak ada urusan apa-apa lagi sama kamu. Mai, aku cinta sama kamu. Dan aku gak bermaksud untuk ngebohongin kamu, Mai. Tolong kamu kasih kesempatan supaya aku bisa jelasin semuanya, Mai. Dari pertama kali aku ngeliat kamu, aku udah jatuh cinta, Mai. Aku suka semuanya sama apa aja yang kamu lakuin, Mai. Kamu mending sekarang pulang aja deh. Aku gak mau nanti ada datang kesini lagi dan marah-marah sama aku. Maksud kamu, Adinda kesini? Ngapain dia kesini? Apa dia ngapa-ngapain kamu? Anak saya bukan tukang rebut suami orang. Sebaiknya sekarang kamu pulang saja. Iya Mas. Nanti pacar Mas tampar Mbak Maya lagi. Apa benar, Mai? Kamu ditampar sama Adinda? Ya wajar banget kan kalau Mbak Dinda sama nampar aku. Semua cewek di mana-mana juga pasti bakal marah kok kalau mengira calon suaminya berpaling ke cewek lain. Cuman yang paling aku gak suka, kenapa dia harus nuduh aku memanfaatkan pekerjaan aku untuk menggait laki-laki.
Dinda. Erik, kamu kok kesini? Aku udah duga. Pasti kamu nyesel kan? Dan kamu kesini mau minta maaf sama aku. Udah gitu, kamu minta aku untuk balik lagi deh sama kamu. Mau ngapain kamu ke rumah Maya? Terus kenapa kalau aku ke rumah Maya? Oh, jadi si penjual bunga itu ngadu sama kamu. Hebat juga ya dia. Maya nggak salah apa-apa. Dan kamu nggak berhak untuk nampar dia. Ya tentu dia salah. Dia tuh udah ngerebut kamu dari aku. Dan dia udah ngebuat kamu batalin pernikahan kita. Apa yang kayak gitu kamu bilang nggak salah? Aku yang membatalkan pernikahan kita. Karena aku udah nggak tahan sama sikap kamu yang egois dan mau menang sendiri. Dan kamu nggak pernah ngertiin aku. Kamu udah ngebuat aku seperti binatang yang tolol. Dan kamu harus yang ngerti itu. Kamu harusnya sadar. Kamu bakalan nyesel seumur hidup kamu, Erik. Karena kamu udah memperlakukan aku kayak gini. Asal kamu tahu aja ya, papa aku itu udah ngerencanain ngebuat rumah sakit pribadi buat kamu. Sekarang kamu nyesel kan? Aku justru akan menyesal kalau aku kawin sama kamu. Selamat tinggal. Erik! Dasar brengsek kamu ya, kurang ajar! Maya, ngapain kamu di sini? Udaranya dingin tuh, nanti masuk angin lagi. Maya masih mau di sini, Pak. Sudahlah, kamu gak usah pikirin omongan perempuan sinting itu. Abang kok gitu sih ngatainnya? Nggak boleh tahu. Ya wajar lagi kalau dia marah. Mungkin dia kayak gitu karena lagi merasa kehilangan. Maya yakin kok semua orang juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Kamu memang punya hati baik, seperti ibu kamu. Maya, Papa boleh nanya? Nanya-nanya aja lagi, Pak. Kenapa sih? Kamu beneran mau nikah sama Panji? Kalau itu bikin Papa lega, Maya nggak apa-apa kok. Soalnya sepertinya kamu tuh nggak cinta sama Panji. Kan kata Papa yang penting baik sama setia, gitu kan? Kenapa lagi sih, Pak? Kan Maya udah mau nikah sama Panji. Soalnya Papa tuh nggak mau kalau kamu terpaksa. Nikah tuh hanya sekali seumur hidup. Ya udah, Papa masuk dulu ya. Senyum dong Mama ya, biar wajahnya kelihatan sumringah. Masa calon pengantin lemes kayak gini? Saya nggak lemes keluar, cuma lagi dengar badan aja. Wah, anakku cantik banget. Persis banget sama ibunya. Tuh, Panji udah gak sabar nungguin kamu di luar. Ayo. Iya Mbak, udahannya juga udah selesai. Ya. Maya, Papa tahu betul kamu. Kamu gak bahagia ya, nak? Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Tolong tangannya, Nak Panji. Ngomong dari tadi, kawin gak sih?
Mau beli bunga, Mas? Ya, maaf, Mas. Tokonya sudah tutup. Kan pemiliknya sedang mantu. Mantu? Iya, Pak Hasan sedang menikahkan putrinya. Maya menikah? Loh, Mas ini kenal sama Maya. Kalau begitu, langsung aja Mas ke sana. Tuh, di situ. Maya sudah menikah. Berarti dia sudah menjadi milik orang lain. Aku terhambat. Maya, Papa jadi bingung. Kayak mimpi. Tadi pagi, kamu masih mau nikah. Sekarang kok jadi kayak gini? Apalagi Maya, Pak. Tapi jujur ya, Maya udah lega banget sekarang. Ya, nggak nyangka aja tuh si wayang Jawa bisa ngambil keputusan kayak gini. Emang bener loh, Pak. Maya sama Panji tuh nggak boleh nikah. Nggak cocok. Pagi juga baru sadar, Mbak. Mendingan Mbak Maya jadi saudaranya Panji aja ya. Lagian kan, sayang itu nggak harus nikah. Ya kan, Om? Apalagi ternyata Mbak Maya itu galak juga, Om. Ngeri. Oh, jadi gue galak? Hah? Gue galak? Gue galak nih? Gue galak? Galak kesel juga loh. Mas Suster, Mas Suster, masalahnya nama itu nggak boleh toh. Mas Suster, ya wong jadi wong ayo juga galak-galak toh. Nama saya nih Panji Wicaksono. Saya tuh gimana ya? Kayaknya kok seneng kalau ngeliat orang pakai seragam gitu. Kayaknya tuh, wah, setuju bener. Mbak Suster. Ada deh. Kamu naik. Apa? Hah? Apa? Ya apa tuh, Mas? Hah? Mau besuk tok tuh kok. Besuk. Nggak nyangka gue. Kayak gini toh. Kelakuannya suami orang yang baru kawin ternyata masih genit juga sama cewek. Mas, jangan asal bicara toh, Mas. Si nikah tuh sopo? Wong, saya masih bujangan. Nikah juga belum. Loh, maksud lo apa sih? Lo kan suaminya Maya. Ketinggalan berita. Nah, yang nikah sama Mbak Maya itu orang nggak jadi kok. Oh, orang Mbak Maya cintanya sama si itu. Tapi yang acara di gazebo itu? Lah yang nggak ada, Mas. Gazebo apa? Lah wong nikahnya juga enggak. Ya malah sekarang kita saudaraan. Enak gitu ya. Jadinya nggak jadi nikah? Lanang karo lanang kok ini. Hati-hati bang, emangnya ada apa sih? Maaf ya pak. Maya, Maya, kamu mau nikah sama aku kan? Maya jawab dong Maya. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi Maya. Pak, saya mau melamar anak papa. Saya mau menikah dengan anak papa. Maya, aku nggak mau kehilangan kamu lagi Maya. Jangan mau Mbak Maya. Jangan Mbak. Ini Pak, Om. Lu masih ikut campur ya? Jangan mau Mbak. Dia homo. Lu ngomong apa? Hah? Lu mau gue gampar ya? Gue ajar nih. Hah? Tadi kenapa Mas nyium saya? Mai, jangan dengerin dia, Mai. Dia tuh sinting, Mai. Dia sinting. Enggak, memang tadi aku nyium dia. Tapi karena aku tuh seneng banget. Aku bahagia soalnya aku tahu kamu nggak jadi nikah, Mai. Kamu tolong percaya sama aku. Aku tuh laki-laki sejati, Mai. Aku cinta sama kamu. Aku mau menikah sama kamu. Kamu gak usah bilang apa-apa. Aku percaya kok sama kamu.